kedinginan, mau saya kecilin pasti nanti dia bangun. Udah saya pakai selimut aja, selimut sampai kepala. Saya tarik sampai kepala. Biar anget gitu ya, Bu ya? Biar anget ya. Begitu sampai kepala, ternyata ada yang keluar dari mulut saya yang saya sendiri nggak ngerti. Assalamualaikum sahabat Arkom. Di sini saya Natalia dan Saya Rini. ya, kami berdua mualaf dan ingin berbagi cerita tentang hijrah sahabat kita Bu Rini. Yang pastinya sahabat Arkom penasaran kan bagaimana kisah hijrah tiap mualaf? Karena tiap mualaf itu punya cerita hijrah masing-masing yang akan memberikan semangat untuk teman-teman mualaf di luar supaya semakin yakin dalam hidayahnya. Jadi pasti kepo kan, penasaran dengan ceritanya Bu Rini. Bagaimana, saya pun juga penasaran, belum pernah denger. Nah, Bu Rini, gimana nih ceritanya Bu Rini dari yang dulu menjadi yang sekarang, dan sebenarnya namanya tuh lengkapnya siapa? Karena saya taunya cuman Bu Rini gitu aja. Sama ya, Mbak Natalia Oh, gitu iya, aja. iya. Panjangnya saya juga nggak ngerti ya. Panjangnya yang pasti bukan Natalia, bukan Bu, Iya. tapi Natalia Arwitasari. Kalau saya Rini gitu ya, enggak Bu. Jadi nama lengkapnya siapa Bu? Saya Adria Rini Saptawati. Oh, panggilannya Bu Rini Panggilnya tadi. Rini. Oke. Terus nih, saya kan kenal Bu Rini dari mualaf ya, yang dulunya kita nggak kenal, akhirnya kenal. Karena sama-sama sekolah mualaf ya, Mbak? Sama-sama sekolah mualaf dan ikut kegiatan dan komunitas Iya, mualaf di Semarang. Iya. Jadi di sini saya ingin tahu banget nih Bu, kisah hijrahnya Bu Rini tuh bagaimana? Karena saya taunya Ibu tuh dulu adalah domba, ya kan? Tapi sekarang seorang muslim ya. Saya pengen dengar cerita, pasti sahabat Arkom juga pengen tahu bagaimana kisah hijrahnya Bu Rini dan sudah berapa lama menjadi seorang muslimah ya Bu ya. Gimana Bu? Berarti 4 tahun ya? Iya. 4 tahunnya masih Desember lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil makan ini Bu ya. Silakan, Oke. silakan. Sore-sore sambil santai-santai ya Mbak ini. Lucu sih Mbak. Lucunya tuh di mana loh Bu? Saya belum apa-apa sudah diajak ketawa nih Bu. Nah, dari sakit gigi itu bisa jadi mualaf loh Mbak. Dari sakit gigi? Iya, sakit gigi itu bisa jadi mualaf. Itulah Allah ya kalau mau mengangkat umatnya untuk menjadi seorang muslim, menjadi mualaf, ada aja. Ada aja. Mungkin ada yang saya dengar kemarin katanya ada karena sepatu atau apa ya gitu. Apa karena sakit gigi terus Allah kamu muslim Iya. gitu? Enggak ya Bu ya? Ayo kamu muslim gitu. Ya enggak ya. Jadi gimana Iya. tuh Bu? Ceritanya memang saya tuh sakit gigi udah lama, sebenarnya udah beberapa bulan. Dan setiap mau tidur saya harus minum Decolgen lah supaya menghilangkan rasa sakit, supaya saya bisa tidur. Karena sakit giginya itu udah memuncak sampai di embun-embunan Mbak, sampai di yang cekut-cekut gitu Jadi lah. harus minum obat pereda nyeri gitu Kata ya. orang kan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi Oh, kan. ternyata enggak ya Bu ya? Ternyata enggak. Sakit gigi memang benar-benar sakit. Sakit ya. Itu sakit gigi saya bukan karena lubang, bukan karena apa, tapi karena mungkin lapisan emalnya sudah tipis karena saya udah tua ya. Jadi bukan di yang di belakang atau yang ini, tapi di gigi seri saya di depan ini. Di gigi seri itu, jadi kalau dipegang luarnya aja sini, aduh sakit. Aduh saya jadi ikut nyeri nih Bu. Bener linu Mbak. Iya. Serasa makan apa itu ya? Mangga muda, linu semua. Terus saya pada waktu udah sakit gigi setiap itu, pada waktu mau tidur malam, saya biasa tidur malam dengan anak saya perempuan. Anak saya itu kalau AC-nya nggak gede itu nggak bisa tidur. Sementara orang sakit gigi tahu sendiri kalau udah kena dingin kan cekut ya gitu pasti ya ngilu banget itu. Saya waktu udah masuk tidur saya memang sudah mulai mengurangi untuk obat-obat sakit kepala, mencoba. Saya masuk kedinginan, mau saya kecilin pasti nanti dia bangun. Udah saya pakai selimut aja, selimut sampai kepala. Saya tarik sampai kepala. Biar anget gitu ya Bu ya. Biar anget ya. Begitu sampai kepala, ternyata ada yang keluar dari mulut saya yang saya sendiri nggak ngerti. Apa itu Bu? Saya tiba-tiba muncul kalimat yang astagfirullah sampai saya tertidur. Jadi saya nggak ngerti, saya sampai bingung. Saya sebenarnya sadar, aku tuh ngomong apa sih? Tapi saya mau berhenti kayaknya susah. Pada waktu itu astagfirullah. Dan nggak ada yang ngajarin ya Bu ya? Nggak ada yang ngajarin. Oh iya. Orang saya juga nggak dengar apa-apa, nggak ada.
Astagfirullah sampai saya tertidur dan benar-benar saya tertidur pules, jadi nggak ngerasakan sakit lagi tanpa obat ya waktu itu. Terus pagi saya bangun, saya kebiasaan pagi itu bikin sarapan untuk anak-anak. Belum berangkat sekolah kan, masih ada yang SMA itu. Karena single parent juga ya, jadi harus berpikir ya. Membagi waktu untuk anak-anak itu, bikin sarapan. Saya kaget juga waktu bikin sarapan, kok kepala saya tuh udah merasa nyaman gitu loh, nggak berat, nggak cekut-cekut, nggak itu kayak biasanya kan. Saya tak gini-gini loh, oh iya sembuh ya. Berarti, tapi sudah saya pikirnya ya sembuh gitu aja. Saya masak, saya hidangkan di meja. Anak saya habis mandi, sarapan saya gantian mandi. Nah, pada saat mandi pun saya nyoba, biasanya kalau gosok gigi, udah hati-hati banget Mbak, udah sampai ditaring itu, gitu kan. Saya tuh kaget waktu itu, loh kok nggak apa-apa ya. Sampai akhirnya dipusatkan tak gini-gini, nggak sakit. Saya ambil anduk, ubel-ubelan anduk, keluar dari kamar mandi. Saya ambil air dispenser yang air es, saya buat kumur. Kok nggak sakit? Nggak linu, nggak sakit. Kalau gigi sakit udah karena air es aja. Saya kaget nih. Wah, ya udah. Saya cuman kok bisa gitu, tanpa minum obat, tanpa itu kok bisa. Cuman saya udahlah, waktunya kan karena pendek, harus cepet-cepet. Saya harus nganter sekolah. Saya terusin mandi saya. Pada saat saya mandi, saya pakai shower, kan tadi udah gosok gigi selesai, saya pakai shower itulah tiba-tiba pada itu saya keluar lagi kalimat yang saya sendiri nggak ngerti. Subhanallah. Aku ki ngomong apa toh ya? Saya tuh jadi saya ngomong tapi subhanallah. Aku ki ngomong apa sih? Nggak mudeng apa yang saya ucapkan sendiri gitu. Saya keluar, ya udah saya terus cepet nganter sekolah anak saya, naik motor saya berpikir aja di jalan selama di perjalanan. Kenapa ya? Saya baru ingat semalam itu kok saya ngomong apa yo? Saya sampai kadang-kadang apa sih, astagfirullah kalau nggak salah aku tuh semalam itu. Jadi antara iya dan tidak gitu. Tapi barusan aku ngomong itu apa yo? Saya ngantar sekolah itu, sampai anak saya sekolah masuk, saya pulang, saya ambil HP saya nanya sama teman saya, kebetulan saya punya teman waktu itu teman dekat. Yang saya bilang memang dia santri lah gitu. Saya nanya, paham tentang Islam lah iya, gitu. Saya tanya, apa to artine subhanallah, astagfirullah, subhanallah. Neng tulisanku bener apa mbuh ya? Saya bilang bener apa ora? Ya bener tulisanmu loh. Saya sempat kaget loh. Tulisanku bener ya. Saya cuman nulis aja kan. Terus dia jelaskan itu semuanya. Tapi untuk lebih jelasnya coba deh kamu buka Google gitu. Ini buka Google aja, tulis aja arti itu gitu, arti astagfirullah itu. Saya keluar, saya baca, ya udah. Oh ya udah, saya letakkan. Siang saat makan siang ya, jam-jam zuhur ya itu. Dia telepon, piye bilang gitu. Wes dibuka apa nih, saya bilang gitu loh. Tadi kan kamu nanya tak suruh buka Google. Oh iya persis, udah sama seperti yang kamu jelaskan ya gitu. Udah saya gitu, udah selesai bagi saya sih. Ya selesai aja lah. Ya udahlah gitu ya. Nah, suatu saat saya setelah peristiwa itu memang ada sesuatu yang saya kalau ke gereja nggak nyaman. Saya masih ke gereja. Saya masih ke gereja tiap hari Minggu, saya ke gereja sampai 4 minggu ke gereja itu. Saya sudah nggak seperti dulu lagi ke gereja buka kitab suci, Injil apa gitu kan. Ya, gitu. Bukan nggak semangat. Saya tetap datang ke gereja. Saya itu buka kitab suci tidak seperti dulu. Kalau saya kan ayat ini langsung ya, Matius, Yohanes gitu aja. Itu saya udah kayak orang linglung, buka itu nggak kepegang. Jadi sampai selesai bacaannya saya buka itu nggak kepegang. Kok aku aneh ya buka ini kok udah nggak bisa gitu. Padahal dulu tuh cepet banget gitu. Terus kalau lagi ada puji-pujian gitu, saya dulu kalau puji-pujian kan seneng sambil gitu ya. Saya tuh kayak orang linglung kok, jadi ngowoh tok gitu kayak gini tuh. Kok kayak terus sayup-sayup tuh kayak saya dengar suara azan aja gitu. Saya waktu itu masih menolak. Saya masih menepis pokoknya enggak gitu. Cuman waktu itu saya udah nggak bisa apa, akhirnya saya cuma duduk diem, tak liatin aja kitab suci, saya niatin itu kayak orang linglung. Akhirnya pada bulan berikutnya saya ngomong sama anak saya, Dek, Mama kayaknya nggak ke gereja deh. Iya. Ngapa Mama nggak ke gereja? Kebetulan yang nggak tahu itu mungkin karena Allah ya. Ada aja setiap minggu pas ada kegiatan. Padahal ibu nggak rencana ya? Nggak rencana, jadi memang pas kegiatan terus itu ya dengan teman-temanku kuliah dulu, ada teman-teman yang lain. Jadi pas ada kegiatan di komunitas-komunitas itu. Terus pas ada luar kota juga. Ya. Berikutnya saya akhirnya kok nggak tahu tiba-tiba suka buka ini Islam itu indah ya istilahnya deh. Baca-baca gitu. Terus waktu saat
saya kamar kos saya kosong. Biasanya kamar kos saya itu nggak pernah kosong karena waktu selalu bergiliran. Pada waktu itu pas habis wisuda, jadi ada jeda untuk mahasiswa baru ke ini, banyak yang kosong. Waduh, mumet juga ini nak sampai kosong. Saya kan istilahnya untuk sirkulasi keuangan untuk kehidupan anak-anak itu kan saya dari kos ya. Saya itu ada 7 kamar, 5 kosong. Itu udah pusing sekali saya yang 5 kosong itu. Terus teman saya di OLX aja, ya udah saya OLX. Saya tuh tiap hari tak kasih foto-foto yang paling bagus untuk menarik ya. Saya lihat di OLX itu ada 2.000 dilihat orang, maksudnya 7 menghubungi, 7 telepon, tapi tak lihat HP saya nggak pernah bunyi. Saya bilang gitu, lucu ya, di sini ada tapi nggak bunyi HP itu, saya bilang. Terus saya pada waktu itu iseng lagi nih, semua berangkat dari yang sakit gigi, yang iseng ya. Saya baca-baca, oh kalau untuk rezeki, lancar rezeki itu baca ya Fatah ya Rozak gitu. Saya ya bacanya bener ya Fatah ya Rojak, ya ngomongnya ya ilat ya gitu kan. Saya gitu aja. Terus saya iseng aja lagi kalau pagi bangun ngerjain apa gitu ya Fatah ya Rojak, masak ya Fatah ya Rojak, naik motor ya Fatah ya Rojak. Hari pertama, hari kedua itu udah berbulan juga loh Mbak, sekitar 2 bulanan kalau nggak salah itu. Nggak ada yang masuk. Saya itu Fatah ya Rojak 3 hari. Hari keempat itu alhamdulillah penuh full langsung. Saya sama teman saya bilang, ngerti Rak, kamar kosku wes penuh loh. Saya bilang, oh iya, dia bilang gitu. Terus akhirnya saya nggak cerita yang astagfirullah sama itu kan, saya cuma nanya aja sama dia. Terus akhirnya saya ini, tahu nggak waktu aku nanya ke kamu dulu beberapa bulan yang lalu bilang astagfirullah dan subhanallah, enggak, tak ceritain. Dia tuh ngeliatin saya tuh sampai nangis gitu kan. Terus saya ceritakan ini yang ya Fatah ya Rojak gitu sama ini, ya Allah, kamu itu dapat hidayah loh Rin. Nggak semua orang dapat hidayah. Hidayah apaan sih? Kan masih ini ya, jadi masih awam, bahasa awam. Hidayah apaan sih bener? Ya itu nggak semua orang seperti itu loh. Tiba-tiba saya waktu itu kok nggak tahu kepingin ada sesuatu pengen belajar sholat gitu. Yang bilang, kamu nggak ngajarin sholat aku? Dia bilang gitu. Tenane Rin, dia bilang. Jadi dia nggak percaya juga. Terus dia bilang kalau baca mau sholat itu harus baca apa gitu kan. Ya udah, coba ini baca ini aja. Jadi secara tidak langsung baca ini, kalau aku ngajarin katanya nggak salah apa saya nggak ngerti, bodoh yang tahu kamu. Saya bilang pokoknya aku ajar gitu kan. Saya belajar. Saya takut mau belajar di rumah. Wah, ini aku belajar di rumah nanti karena aku tahu kan bilang gitu kan. Yuk tak ajak ke rumahku yang di Jangli aja. Saya punya rumah di Jangli yang bilang tak buat anak kos, anak-anak Patra. Saya ada 1 kamar toh untuk pada sholat kosong gitu. Saya belajar sholat di sana. Saya bawa peralatannya sampai sekarang masih tak tinggal di sana. Jadi kalau pas saya ke sana masih sampai sekarang peralatan. Saya belajar di sana, diajarin. Terus waktu pas itu saya pergi sama dia pas jam ini, mau nggak sholat di masjid ada di Dr. Cipto itu di Perhutani ya, itu ada diajak ini. Kan aku nggak ngerti. Ternyata laki-laki kan sendiri perempuan sendiri ya. Pada waktu mau sholat itu aku bingung, loh aku ngetot ke sopo sampai dia itu di depanku ini, terus aku di belakang ucapan, pokoknya dia bilang belajar geraknya dulu. Tadinya dari wudu dulu, diajar dilihat dulu. Dia kaget karena apa? Saya setiap sudah belajar dari YouTube tentang wudu itu kan. Pada saat saya diajari wudu, saya ngeliatin, coba sekarang ngeliatin wudu, dia kaget loh. Kok kamu udah pintar wudu? Aku belajar dari YouTube, jadi udah ngerti. Dan untuk kalimat urut-urutannya itu saya tempel, jadi ada keran itu tempelnya pakai stiker Mbak. Kalau tulisan stiker itu kan ada tulisan tapi nggak jelas. Jadi stiker yang ada tulisannya apa tak tebelin pakai spidol. Jadi nggak ketahuan kan anak saya ketahuannya stiker, padahal itu ada tulisan itu. Jadi saya belajarnya dari itu, belajar wudu aja dulu. Jadi kalau malam saya belajar wudu, tiap mau tidur saya wudu, jadi belajar dari situ. Saya udah bisa, terus belajar ini. Saya udah ada keinginan itu. Saya suatu saat saya menyampaikan aku pengen mualaf gitu kan. Tapi dia juga belum berani. Dipastikan dulu, dipastikan dulu. Nanti kalau memang Rin udah siap, tak carikan ustadz untuk sadar gitu. Saya masih berjalan, saya
baru harus ngomong ke anak saya karena saya sendiri, saya single parent kan, saya izinnya sama anak saya karena anak saya udah dewasa. Saya izin anak saya, alhamdulillah anak saya tuh, saya bilang hatinya seluas samudra. Karena tidak ada perlawanan, tidak apa, dia bilang kalau itu memang sudah pilihan mama karena hubungan sama Allah yang ada di dalam sini. Tidak bisa dipaksakan, mau mama kayak apapun nggak bisa dipaksakan. Kalau itu udah pilihan mama, silahkan. Satu pesan saya, kalau mama sudah memilih menjadi Islam, satu pesan saya, sholat jangan bolong-bolong. Itu berarti anak usia berapa itu, Bu? Anak saya udah kerja, udah lulus, mendekati lulus, sudah lulus, tinggal kurang nunggu wisuda. Yang nomor satu. Sudah selesai, tinggal nunggu wisuda itu. Dia bilang, mama kalau memang mau muslim, sholat jangan bolong-bolong. Pesanku. Lambat laun mama nanti tetap harus berhijab karena itu istilahnya kata kalau dia ngomong kan itu kewajiban wanita, dia bilang harus pakai hijab, tapi jangan sekarang, nanti orang-orang pada bingung. Pelan-pelan dia bilang. Udah, saya belajar, saya tekun, saya mulai berani sholat di rumah. Mulai karena saya udah Karena ngomong, anak-anak juga anak sudah boleh, saya mulai belajar sholat di dalam rumah, di dalam kamar saya gitu. Udah ngerti. Dan anak saya itu tahu kalau saya kalau malam saya tahajud gitu. Dia suka ngetuk pintu, mama mau sholat malam. Udah mas, mama udah. Jadi dia kadang-kadang ketuk mau sholat malam nih. Padahal anak-anak belum. Sampai sekarang pun anak saya masih 3 masih Nasrani semua. Jadi saya minta doanya aja ya, istilahnya anak-anak supaya dapat hidayah seperti mamanya. Saya itu terus pada waktu saya menentukan untuk syahadat, saya minta hubungi teman saya, minta carikan ustadz. Saya ngomong sama anak saya, mas, mama besok mau syahadat. Mama sudah siap, udah yakin. Ada waktu semalam ini mama untuk berpikir, untuk meyakinkan diri. Kalau memang iya, silahkan jalani. Kalau tidak, belum terlambat. Anak saya itu agama jangan buat main-main. Itu aja anak saya pesannya. Malam saya doa, saya sholat. Pagi jam 7 saya dijemput sama teman saya untuk syahadat di Pak Ajat namanya. Saya ingat Pak Ajat itu Ustadz MAJT, tapi saya di rumahnya di Telogosari. Dia itu ada kok, dia buku tentang Asmaul Husna. Ada itu Pak Ajat. Saya sana jam 7 saya ditunggu, saya syahadat. Saya ditanyain macem-macem karena apa gitu kan. Saya sejarahnya cerita bla 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 bla. Saya ceritakan terus syahadat. Saya dapat selembar itu. Pagi saya selesai udah. Saya merasa plong bahwa saya sah menjadi seorang muslim. Itu dari sekelumit saya menjadi mu'alaf. Terus tanggapan keluarga gimana, Bu? Keluarga besar gitu. Itu lucu. Karena kan kita tidak hidup sendiri kan? Iya. Itu dari anak-anak saya. Dari anak-anak sudah oke lah. Dari keluarga kalau besar. Dari kakak-kakak saya itu memang belum tahu, waktu itu belum tahu. Karena kita hidupnya kan sudah sendiri, sudah berkeluarga ya. Suatu saat saya ada ponakan yang dekat sama saya. Waktu itu ngelihat Onti itu kok pakai jilbab, dia bilang. Saya bilang gitu, Onti itu udah mu'alaf, tapi nggak usah ngomong sama mami biar mami tahu sendiri. Suatu saat pada waktu itu tanggal 10 April, tanggal 8 April anak saya wisuda. Itu anak saya ngomong, mama besok pakai hijab nggak waktu aku wisuda? Saya bilang enggak lah. Ngapain mama pakai hijab, kan mama umrohnya nanti masih tanggal 18. Kebetulan saya tanggal 18 April itu mau berangkat umroh yang pertama. Ya Allah, itu kado terindah ya Bu ya. Jadi saya 4 bulan mu'alaf ya. Jadi dari syahadat tanggal 19 Desember 18 April tanggal 18 saya umroh yang pertama itu. Anak saya minta, mama pakai hijab aja, kamu nggak malu? Kan ada teman-teman dekatnya kan, dulu kalau liburan pasti ke rumah main rame-rame gitu, dan mereka tahu kalau kami kan gereja gitu.
kok mama kok ngurusi wong liya katanya. Udah nggak usah ngurusin wong liya. Yang penting sekarang mama tuh udah muslimah dia. Mama tuh udah muslimah, pakai aja hijab. Jadi saya pertama kali pakai hijab itu ya masih madamele lah istilahnya, masih nggak karuan gitu, masih melorot-melorot gitu. Ya masih melorot-melorot gitu. Ya kebetulan pada waktu wisuda saya ketemu papahnya anak-anak. Kebetulan kan memang kami pisah, pisah. Pada waktu wisuda papanya pengen dampingi juga, jadi ketemu. Papanya juga kaget ngeliatin saya berhijab. Oh kita tenanan, katanya bilang gitu. Ya tenanan. Aku nanti tanggal 18 mau berangkat umroh, saya bilang. Dia kaget juga. Loh, kapan Islam? Ya cepat sekali gitu ya. Kalau secara sah resmi saya syahadat, itu saya baru Desember saya bilang gitu. Cuman kalau prosesnya panjang, saya udah mulai belajar sholat, saya belajar sholat dulu, baru memang benar-benar saya yakin, saya baru syahadat saya bilang. Ya, itu sendiri umroh sendiri itu juga dari sendiri atau umroh itu juga gini, alhamdulillah sejak saya jadi mu'alaf, saya nanya sama teman saya, kalau sedekah itu gimana sih? Saya kan dengar kalau kalian sedekah. Teman saya bilang, udah Karin gampang aja kalau mau sedekah. Ini tak kasih nomor rekening di Grobogan itu ada namanya pecinta sedekah di Grobogan. Ini nomor rekeningnya, kamu kalau saya selalu transfer ke sana kalau hari Rabu atau Kamis saya transfer. Terus dari sana bilang, Mbak, mbok ojo duwite wae sing teko gitu toh. Sekali-kali ikut bagi. Aduh di Grobogan ya, bagi jam berapa? Jam 9-an. Saya jam 7 berangkat dari sini. Alah Grobogan cedak, ayolah. Saya ngajak teman saya, 3 teman saya berangkat ke sana, wis nyoper dhewe ra apa-apa, saya ikut sampai sana. Kita ikut bagi. Mereka melihat saya gitu, Mbak ini kata potensi deh buka di Semarang, sebarkan virus-virus sedekah di Semarang. Dari komunitas saya bertiga dengan teman saya yang berangkat ke sana itu kan teman-teman kuliah, kita mencoba membuka. Ternyata setelah kami share, banyak sekali Mbak yang ikut nitip. Saya bisa setiap hari Jumat itu kalau bagi bisa sampai 300 bungkus untuk sedekah itu. Makin lama makin banyak. Terus saya udah bikin sendiri. Dari Grobogan itu tiba-tiba ada tim datang. Jadi saya naik ke sana hari Jumat, habis sedekah Jumat bertemu tatap muka dengan mereka. Saya hari Sabtu mereka pada datang nawarin umroh. Saya bilangin, ya Allah pengen banget. Umroh berapa sih? 28 juta. Saya aduh kapan saya bisa ya? Saya tuh single parent, saya masih ngurusin anak kuliah, masih ngurusin anak sekolah, 3 anak saya sendiri. Saya bilang. Dia bilang, Mbak bisa nabung katanya. Nah ini nabung tekane kapan? Sak tekan-tekane Mbak. Sekarang mau niatnya bilang. Saya itu buka dompet ada 300.000, saya bilang, wes mas aku 250.000 ya, saya bismillah buka jalan Allah, niatnya umroh, saya bilang gitu. Itu hari Jumat saya sedekah ke sana, hari Sabtu saya buka jalan Allah katanya dengan 250. Minggu itu saya ada teman kuliah saya tapi yang kelas karyawan, langganan jamu kan, dia pesen jamu ke tempat saya. Terus saya habis itu saya nggak ngerti pada waktu saya sholat zuhur, saya itu rasanya rindu banget namanya pengen umroh itu. Saya itu pas sholat zuhur, saya nggak tahu, saya nangis sama ya Allah, rasanya nggak tahu, nangis saya nggak bisa berhenti pada waktu sujud itu. Sampai saya magem-magem, saya keluar sama anak saya, mama kok sampai nangis kenapa? Iya nggak tahu ya, mama tuh kayak rindu untuk apa, untuk umroh gitu. Kemarin mama tuh nabung mas gitu, nabung dari 250 ya. Terus abis itu saya selesai ini, teman saya telepon, kalau manggil saya Nok gitu, karena dia memang kelas karyawan dulu waktu kuliah, dia udah tua kan, udah mantu gitu. Nok aku wis nang ngisor mau ambil jamu. Oh ya om, saya turun saya cerita aja, om ternyata umroh ki iso ini ya, iso nyicil, saya bilang iso nabung. Dia ngeliat, kamu pengen umroh, dia bilang gitu. Dia pengusaha memang, ya pengen sih, tapi kayak kapan ya, 28 yuto, saya bilang gitu. Kayak kapan dia, saya bilang gitu. Tenan niat, dia bilang gitu. Tak bantu 10 juta. Dia langsung dia bilang, saya kaget. Gojek om, saya bilang. Gojek helm hijau itu loh, dia bilang. Yo guyon, dia bilang gitu. Kowe daftarmu neng di, rekeningnya kasih saya, dia bilang. Bironya kasih saya. Saya gini, yo. Oh iya, saya tapi kayak gitu tak ambil sambil lalu. 10 juta itu kan banyak ya, saya pikir. Dia bukan apa-apa saya. Kenal juga karena teman kuliah gitu kan. Ketemu juga barusan aja, saya bingung.
hari Senin, Selasa berlalu Rabu. Dia telepon, "No, endi nomor rekening rekening opo to Om?" Saya bilang gitu. "Rekening kowe wingi daftar umroh nang biro endi?" "Tenan iki," saya bilang. "Cepet, iki aku nang bank tak tunggu." Begitu saya kasih saya WA, nggak ada 5 menit, celing HP saya bunyi. Tabungan umroh Anda tambah 10 juta. Saya nangis, saya sujud syukur. Langsung ditelepon dari bironya. "Ya Allah, Mbak." Saya ceritain dari Jumat, Sabtu, Minggu itu gimana saya sujud nangis kepingin umrah sama Allah. Itu benar-benar itu ya kesaksian. Dapat 10 juta itu benar-benar itu suatu saya nggak bisa bilang. Mereka itu sampai sekarang jadi testimoni mereka. Dengan 250.000 buka jalan Allah, niat hati itu Allah benar-benar kabulkan. Setelah itu Mbak, selisih seminggu, kebetulan kakak saya ini, kakak ipar saya, kakaknya meninggal di Boja. Saya jemputlah di bandara. Karena saya merasa sudah seorang muslimah, saya pakai hijab. Kakak saya nggak tahu kan kalau saya udah mualaf. Saya jemput di bandara tuh dilewati wirawiri. Saya ceblek, "Mas," kaget kan? Loh, terus saya nanya kakak saya yang perempuan, "Loh, Mbak Tut kemana?" "Itu lagi di toilet." Karena mas saya waktu itu masih dinas, dia protokoler, langsung dari Polda dia dijemput, pakai protokoler. Saya sama kakak saya perempuan juga bingung liatin siapa gitu, sama temennya. Mungkin lihatnya dari kaki sampai atas. Nggak percaya ya? Kok sampai duting-duting gini? Terus saya kebetulan kakak saya sama temennya toh. Saya bisikin, saya temennya deket juga ini, "Mbak, aku tuh udah mualaf." Langsung, "Ayo cerita." Saya dimasukin mobil di belakang, ceritalah, ngobrol. Saya ngobrol tentang yang 250 itu sampai saya dikasih teman saya 10 juta gitu kan. Kakak saya hanya mendengar terus lah. Teman kakak saya ini ternyata pengusaha tambang yang dia mau membawa rombongan anak yang namanya Fauzan itu anak 9 tahun buta tapi hafiz Quran, orang Tasikmalaya. Dia mau membawa itu ke umroh. Karena saya cerita gitu, akhirnya dia izin sama suaminya mau membawa saya umroh sekalian gitu. Diajak sama mereka, izinlah sama kakak saya, "Mbak, aku mau bawa Mbak Rini ya umroh bareng sama si Faza," dia bilang. Kakak saya, enggak, aku nanti yang mau ngumrohin adik saya," katanya gitu. "Enggak, aku udah janji sama abang, sama suaminya atau sama abang mau ngajak Mbak Rini. Kayaknya yang lebih berhak saya karena itu adik saya." Jadi ya aku udahlah ya, saya itu buat rebutan istilahnya untuk ngumrohin gratis itu, diumrohin gratis itu buat rebutan. Nggak semua orang dapat kesempatan itu. Iya, itulah semua gitu Allah hadiah. Kalau saya bilang hadiah mualaf saya ya dari Allah. Akhirnya pagi-pagi saya ditelepon, saya nangis, saya lagi belanja Mbak, saya nangis sampai orang ngeliatin, nangis kenapa, ditelepon kok biasanya berita duka. Saya bilang, saya cerita, "Ya Allah, saya buat rebutan, buat untuk umroh," saya bilang. Akhirnya kakak saya memutuskan, itu benar-benar pada waktu mau berangkat itu paspor saya udah mati karena saya udah 5 tahun lebih nggak saya perpanjang, bikin baru. Kan nama saya saya kan baru berapa bulan, jadi belum saya rubah kan, masih Nasrani semua, masih Katolik semua kan. Dengan begitu saya itu dipermudah semua. Saya hanya 3 hari untuk mengurus KTP. KTP itu kan dari kakak KTP semua jadi itu 3 hari jadi. Pada masa itu kan susah banget ya, meskipun hanya lembaran tapi susah. Saya kan karena ganti agama kan, pindah agama itu kan saya mudah. Setelah itu saya untuk ngurus paspor itu teman saya yang dari biro, yang dari teman-teman itu dari pagi jam 6 sudah pada di sana sampai sore maghrib aja belum pada selesai. Saya hanya setengah jam selesai. Sampai teman saya, "Tenane itu benar, saya setengah jam selesai, langsung udah foto." Jadi dipermudah semua. Saya tuh sampai gini, "Mas, ini asli, ini fotokopi, mana yang dipakai saya nggak ngerti." "Diambilin sama nih, silakan Ibu duduk." Saya ngisi, "Ibu kalau udah selesai nanti masuk ke loket itu, loket 6 ya Bu, tinggal foto selesai udah." Teman saya, "Yuk Sus pulang." Udah dikasih itu tinggal bayar di ATM toh. Jadi semua kami dipermudah. Selesai semua, saya paginya saya imunisasi itu meningitis itu. Selesai saya kirim ke Jakarta semua berkas-berkasnya yang ini.
Itu baru berapa hari saya ditelepon lagi, Mbak Rini, iya apa ada yang kurang? Mereka, enggak Mbak, yang lain tuh visanya belum keluar, tempat saya malah udah jadi duluan. Jadi itu hal-hal yang memang ini banget. Dimudahkan semuanya lah ya. Akhirnya saya berangkat umroh itu setelah wisuda anak saya. Saya berangkat, saya dipermudah sampai di sana pun kejadian-kejadian yang begitu saya ya antara percaya dan tidak, tapi memang betul. Semua diberi Allah kemudahan, diberi nikmat Allah pas waktu saya umroh. Saya dibilang mungkin berangkat eksekutif ya Mbak, bersembilan itu ustadznya aja 3. Masya Allah. Jadi dari temennya kakak saya itu 2 suami istri, terus sama si Fasa yang habis Quran itu, sama mama papanya, terus ustadznya 3. Masya Allah. Terus sama saya Betul, juga. jadi Jadi ya. itu Tahun 2020 itu ya Bu? 2017 ya? 2017 April saya 18 April. Nah, yang berangkat yang 10 juta, yang 10 juta saya daftar yang itu. Jadi saya mendapat 10 juta masih bisa ada kesempatan untuk yang saya berangkat gratis dulu kan duluan ya. Iya. Saya ngajak sama teman-teman saya kuliah, yuk berangkat umroh, yuk berangkat umroh. Kok pada mau akhirnya. Terus saya waktu itu dapat beberapa jamaah, saya berangkat bareng. Ternyata saya harus kena progresif visa kan harusnya, karena baru 6 bulan. Ternyata dapat kemudahan lagi, dari bironya mau bayarin untuk progresif visanya itu. Jadi saya 1 tahun itu alhamdulillah 2 kali. Itu betul-betul hadiah terindah. Di saat Ibu akhir tahun 2016 Iya, saya mengucapkan syahadat. Tahun 2017 Ibu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa selama setahun itu ya Bu ya. Setahun 2 kali saya umroh dengan yang begitu indahnya. Sekarang pun masih rindu kepengen ke sana. Saya insya Allah saya selama ini doanya sama Allah, saya ingin berangkat dengan 3 anak saya. Amin. Pada saat supaya saya pengennya 3 anak saya seperti saya, begitu syahadat bisa bareng kita berangkat dengan waktu yang indah sekali. Jadi sampai tahun ini yang Ibu rasakan tuh apa, begitu dulu dengan sekarangnya tuh yang betul-betul membuat Ibu semakin yakin dengan Islam itu sendiri apa Bu? Merasa lebih damai. Ya. Merasa lebih kayak saya dulu mungkin orang yang berapi-api ya. Jadi wah gitu kan. Gitu kan. Apalagi mungkin saya sudah single parent tuh biasa apa-apa sendiri kan, keputusan sendiri. Tapi sekarang kayaknya lebih bisa menekan. Jadi dengan mungkin karena kita dengan zikir, dengan ini membuat kita lebih sabar, istighfar. Jadi ingat istighfar. Lagi istighfar, astagfirullah, itu yang membuat anak-anak pun juga sudah menerima, keluarga besar pun juga sudah bisa menerima satu hadiah-hadiah yang begitu indahnya. Iya. Kemudian yang kalau boleh dibilang berarti kesulitannya Ibu itu sudah berlalu kalau boleh dibilang ya. Dan yang membuat Ibu semakin yakin, semakin nyaman dengan Islam itu sendiri, misalnya dari keluarga sudah, dari lingkungan Ibu bagaimana? Atau ada komunitas yang mendukung Ibu? Alhamdulillah. Saya ada suatu komunitas kelompok grup kuliah saya itu sangat-sangat mendukung. Pada saat itu saya punya temen ya deket. Kebetulan suaminya waktu itu Kapolres Tabes sini, itu dia panggil guru ngaji, istilahnya hanya karena saya untuk belajar. Itu benar. Jadi saya benar-benar didukung. Pada saat jadi diingatkan, diajari. Jadi di grup ini kita saling mengingatkan. Saat azan, ayo kita sholat. Terus ada doa-doa. Jadi ada doa-doa apa yang sering kita saling sharing mereka. Terus saya diajak untuk di sana ada pengajian, saya diajak. Kan ada pengajian, saya diajak. Saya banyak diajarkan juga. Jadi kebetulan saya punya teman kuliah yang ustadz juga. Sekarang udah jadi ustadz. Itu saya kadang-kadang, kalau kesulitan apa saya nanya gitu kan. Kali ini apa? Jadi mereka jawab. Kebetulan banyak sekali yang mendukung. Insya Allah. Jadi sekarang kalau harapan Ibu yang paling besar itu apa untuk sekarang ini? Anak-anak Bisa
bisa jadi seiman, seiman. bisa mu'alaf ya. Itu doa saya setiap saya sujud ya, awal di waktu saya menginjak ke tanah suci pun doa saya awal untuk anak-anak. Amin. Moga-moga Ya Allah, ya anak-anak dapat hidayah seperti saya dan dipermudah semuanya, diberi kesempatan untuk menginjak ke tanah suci. Amin. Masih ingin lagi saya untuk haji sebenarnya. Amin. Insya Allah. Semua Itu. doa yang baik insya Allah didengar sama Allah ya Bu ya. Amin. Jadi sahabat Arkom bisa menyaksikan sendiri, bisa mendengar sendiri bahwa seorang ibu Andriani Andriarini yang single parent, membesarkan 3 anaknya sendiri, berjuang untuk anak-anaknya, terpanggil dan mendapatkan hidayah Islam. Dan hidayah Islam itu sendiri adalah hak prerogatif dari Allah. Dan saya yakin tidak mudah untuk meyakini dari yang dulu ke sekarang. Jadi untuk teman-teman mu'alaf di luar sana, jangan sungkan, jangan malu untuk kita mencari komunitas yang baik. Kita tetap istiqomah mencari tujuan akhir kita tuh mau seperti apa. Bu Rini aja bisa, seorang single parent yang diizinkan oleh anak-anaknya untuk memeluk Islam dengan sungguh-sungguh, dan masih ada keinginan sekali supaya anak-anaknya bisa menjadi seorang muslim juga. Semoga sahabat Arkom bisa mendengarkan doa dan harapan dari Bu Rini dan kita mengamini keinginan Bu Rini supaya anak-anaknya pun nanti bisa menjadi seorang muslim. Demikian sahabat Arkom, acara kita hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan dengan cerita lagi yang berbeda, dan pastikan selalu melihat, menonton, membagikan dari channel sahabat Arkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.